Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang masih dipelihara untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, berjumpa dan berkumpul di majelis ilmu ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ini merupakan pertemuan yang terakhir, karena kita akan melewati ataupun memasuki bulan Ramadan, yang mana ta'lim ba'da maghrib itu akan diliburkan dalam sementara waktu sampai nanti Syawal, insyaallah. Pembahasan kita masih melanjutkan materi-materi yang ada di dalam kitab Muharramat Istahana Bihan Nas, yakni karya salah seorang ahlul ilmi, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Kita memasuki pembahasan yang berikutnya. Beliau mengatakan istifa'ul amali minal ajir wa adamu ifaihi ujrahu. Intinya, kurang lebih judul yang beliau bawa di sini yaitu tidak memenuhi hak-hak para pekerja ataupun menzalimi hak para pekerja. Ini salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan, namun banyak terjadi pelanggaran di sana. Ia menzalimi hak para pekerja, karyawan dan semisalnya, ataukah buruh namanya, ataupun tidak memenuhi hak-hak mereka. 6. Di sini beliau mengatakan laqad raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sur'ati i'ta'il ajir haqqah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan targhib, memberikan motivasi, anjuran bagi kita semua untuk menyegerakan ataupun mempercepat, menyegerakan membayar ataupun menunaikan hak para pekerja, karyawan ataupun buruh. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disebutkan di dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tul ajir ajrahu, u'tul ajir ajrahu.
qabla ayyajifa irquhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah atau serahkanlah, berikanlah upah para pekerja tersebut. Ya, berikanlah upah pekerja tersebut qabla ayyajifa irquhu, sebelum keringatnya kering. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara umum agar memberikan upah para pekerja tersebut sebelum keringat pekerja itu kering. Maknanya apa? Itu untuk menyegerakan, memberikan upah ataupun gaji bagi para karyawan ataupun pekerja ataukah buruh namanya sebelum keringatnya kering. Maksudnya agar segera diberikan sesuai dengan akadnya. Apakah dia per hari, tergantung akad di awal. Apakah per minggu, per bulan, ataukah per 3 bulan, tergantung akadnya. Namun dari hadis ini bisa kita dapati bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan targhib bagi siapa saja yang mempekerjakan manusia, apakah manusia tersebut dari kalangan kaum muslimin ataupun dia dari orang-orang kafir, maka tidak boleh berbuat zalim kepada mereka, karena sesungguhnya seorang mukmin bukanlah dikenal dengan kezalimannya, namun seorang mukmin dikenal dengan keadilannya. Nah, jadi ini kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh beliau telah memberikan targhib untuk menyegerakan memberikan hak bagi para pekerja, karyawan ataupun yang semisalnya. Selanjutnya kata Syekh di sini, wa min anwa'iz zulmi al-hasili fi mujtama'atil muslimin adamu i'ta'il ummal wal ujara wal muwazzafin huquqahum wa lihada iddatu suwarin minha. Dan di antara bentuk-bentuk kezaliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, adamu i'ta'il ummal wal ujara wal muwazzafin huquqahum, yaitu tidak memberikan hak-hak mereka, ya, tidak memberikan hak-hak mereka, yaitu para ummal, para pekerja, apakah para buruh, karyawan dan yang semisalnya. Dan di sana ada beberapa bentuk kata beliau di sini, yaitu dari bentuk-bentuk kezaliman terhadap para pekerja. Karena sudah kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, u'tul ajira ujrahu au ajrahu, berikan ya upah dari para pekerja tersebut qabla ayyajifa irquh, sebelum keringatnya kering. Nah, di sini beliau akan menyebutkan beberapa bentuk kezaliman yang sering terjadi dari sekian banyak kezaliman yang terjadi terhadap para pekerja, karyawan ataupun para buruh. Di antaranya kata beliau, yang pertama, ayyajhadahu haqqahu bil kulliyah, yaitu sama sekali tidak memberikan hak-hak para pekerja tersebut. Dia enggan untuk menunaikan hak para pekerja tersebut, yaitu menerima upahnya. Jadi sama sekali tidak dia berikan hak para pekerja tersebut. Wala yakunu lil ajir bayyinah, sementara si pekerja tadi ataupun karyawan tadi, si buruh tadi, dia tidak memiliki bukti sama sekali. Sementara tuannya enggan untuk membayarkan upahnya. Ya, dia benar-benar sama sekali tidak mau membayarkan upah si pekerja tadi ataupun si karyawan tadi, si buruh tadi. Sementara si pekerja juga tidak memiliki bukti. Dia tidak memiliki bukti bahwasanya dia telah bekerja sekian jam atau sekian hari atau sekian pekan, sekian minggu, tidak ada bukti. Ini salah satu bentuk kezaliman. Sehingga kata beliau, wa in du'a haqquhu fid dunya fa innahu la yadi'u indallahi yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya kata beliau, sekalipun hak si pekerja tadi di dunia itu hilang, dizalimi dan diambil oleh si tuannya tadi, si bosnya tadi atau juragannya, sekalipun di dunia haknya itu hilang, maka sesungguhnya itu tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Itu tidak akan hilang, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna adh-dhalim ya'ti wa qad akala malal mazlum fayu'tal madlumu min hasanatiz zalim
fa in faniyat ukhidha min sayyi'atil madlum faturihat 'ala zalim thumma turiha finnar. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang-orang yang muflis dari umat Rasulullah. Orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sungguhnya di sini mengatakan sungguhnya seorang yang zalim nanti dia akan datang pada hari kiamat, sungguh dia telah memakan harta orang-orang yang dia zalimi. Maka orang-orang yang dizalimi tadi, ya, kebaikan dari orang-orang yang berbuat zalim itu akan dirampas sebagai pengganti dari kezaliman yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Kalau itu belum cukup, maka dosa dari orang yang dizalimi tadi akan diambil kemudian dilemparkan kepada si pelaku zalim tadi. Kemudian setelah dia dilemparkan dosa-dosa yang terzalimi tadi kepada si penzalim, dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang-orang muflis? Itu orang-orang yang bangkrut. Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang-orang muflis itu di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham sama sekali dan tidak memiliki barang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku ini nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia datang pada hari kiamat dengan pahala tersebut sementara dia pernah mencela. Wa qadhafa hadza, pernah ya menuduh dengan tuduhan keji. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta ini. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah ini. Wa daraba hadza, pernah memukul orang ini. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka akan diberikan orang ini dari kebaikan, ya. Orang yang berbuat zalim tadi akan diambil kebaikannya terhadap orang yang dizalimi tadi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Sehingga sampai habislah pahala kebaikan orang yang berbuat zalim tadi. Dia membawa pahala sholat, puasa, zakat dia bawa, tapi menzalimi, kan gitu ya. Tapi dia banyak menzalimi manusia. Sama Allah bagus, hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Sholatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya penuh, dia membawa pahala. Tapi sayangnya dia telah berbuat zalim kepada sesama manusia. Maka pahalanya tadi diambil sebagai pengganti kezalimannya kepada manusia. Dan itu belum cukup. Maka orang yang dizalimi tadi diambil dosa-dosanya, kemudian dilemparkan kepada orang yang menzalimi tadi. Walaupun dia membawa pahala ibadah yang banyak, akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang muflis. Nah, ini dibawakan juga oleh beliau sebagai satu bukti bahwasanya seorang tuan atau seorang bos, seorang juragan atau seorang yang mempekerjakan orang lain namun berbuat zalim dengan tidak membayarkan upahnya, sama sekali tidak dia bayar, sementara pekerjanya sama sekali tidak memiliki bukti, kemudian dia tidak mau membayarnya. Mana buktinya? Kan mungkin gitu ya. Mana buktinya kalau kamu itu bekerja sekian hari kepadaku? Bukankah di awal kita mengatakan saya kan minta tolong aja, gitu ya. Jadi berhilah, gitu ya, berhilah, kemudian melakukan tipu daya. Tidak, Pak, bukankah Bapak berjanji bahwasanya kalau saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini Bapak akan membayar sekian-sekian? Ya, mana buktinya kalau seperti itu? Saya katakan tidak ada bukti. Ya sudah, saya tidak mau bayar. Wayazubillah. Ya, nanti di hari kiamat maka dia akan menanggung semua dosa kezaliman karena dia tidak membayarkan upah dari pekerja yang telah dia pekerjakan. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya kata beliau, di antara bentuk-bentuk kezaliman terhadap para pekerja, ayyabkhasahu fihi fala yu'tihi iyahu kamilan. Kalau tadi yang pertama benar-benar dia tidak membayarkan sedikit pun upah dari pekerja tersebut. Kalau yang kedua, ya, dia memberikan tapi tidak dengan sempurna. Melakukan kecurangan, begitu ya. Dia berikan upahnya tapi tidak secara penuh, tidak sempurna. Wa yanqusu minhu duna haqqin. Dia kurangi tanpa alasan yang benar. Ya, dia kurangi tanpa alasan yang benar.
mungkin dia telah berjanji disepakati di awal bahwasanya gajinya 5 juta. Setelah waktunya dia bayarkan cuma 1 juta atau 1,5 juta. Loh Pak, mana sisanya 3,5 juta lagi? Loh bukankah kamu kemarin ya, kamu kan sudah makan sekian-sekian kan gitu ya. Kamu kan sudah saya ongkosi, sudah ini dipotong ini, potong ini ya, sisanya 1,5 juta. Kenapa nggak bilang dari awal? Kan gitu ya. Kenapa tidak bilang dari awal? Nah, demikian. Ini juga satu kedzaliman. Artinya dia mengurangi upah si pekerja tadi duna haq, tanpa ada alasan yang jelas ataupun melakukan penipuan di sana. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang yang berbuat curang. Ya, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Al-mutaffifun ataupun wailun lil mutaffifin. Celakalah, ya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat curang. Nah, kemudian setelahnya beliau mengatakan masih pada poin yang kedua, wa min amsilati dzalika ma yaf'aluhu ba'du arbabil amal. Ma yaf'aluhu ba'du arbabil amal. Idza istaqdama ummalan min baladihim wa kana qad aqada ma'ahum aqdan ala ajrin muayyanin fa idza irtabatu bihi wa basharul amala amada ila uqudil amal faghayyaraha bi ujuri aqal fayuqimuna ala karahiyah wa qad la yastati'una itsbata haqqihim fayashkuna amrahum ila Allah. Nah, jadi di sini beliau mengatakan di antara contoh-contoh dari poin yang kedua ini seperti yang dilakukan oleh sebagian arbabul amal. Arbabul amal ini ya para bos lah kan gitu ya, ataupun para juragan dan yang semisalnya dari sebagian arbabul amal, ya para tuan-tuan. Idza istaqdama ummalan min baladihim, apabila mereka mendatangkan para pekerja dari luar negeri, dengan istilah kita apa namanya, tenaga kerja apa istilahnya, TKI ya gitu ya, itu kalau dari Indonesia. Kalau dari yang lainnya kan gitu ya. Nah, intinya dia mendatangkan pekerja dari luar negerinya. Ini beliau menyoroti dari sekian contohnya, yaitu apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, dia mendatangkan para pekerja dari luar negeri. Wa kana qad aqada ma'ahum aqdan ala ajrin muayyanin. Di awal dia telah mengikat satu perjanjian dengan para pekerja tadi dengan satu akad untuk memberikan upah tertentu gitu ya. Upahmu sekian, dikabarkan mungkin karena mungkin jauh melalui ini, upahnya berapa kerjanya? Upahnya per bulan sekian, plus ini plus ini plus ini. Kan gitu ya. Didatangkanlah para pekerja tersebut. Fa idza tabatu, ketika para pekerja tersebut sudah sepakat, wa basyarul amal, dan mereka pun mau mengerjakan amalnya, didatangkan ke tempat orang yang mendatangkan pekerja tadi. Mereka pun sudah sepakat dengan gaji ataupun upah sekian, mereka pun sudah mulai bekerja. Namun apa yang terjadi, kata beliau, amada ila uqudil amal fa ghayyaruha bi ujuri aqal. Tatkala para pekerja itu sudah sampai ya di tempat tuannya, maka dia pun merubah akad itu. Ya, dia rubah akad itu. Kemudian dia kurangi gaji yang sudah dia sepakati di awal. Nah, ini kan bingung, orang sudah dari jauh-jauh gitu ya, dari luar negeri. Sehingga apa? Fayuqimuna ala karahiyah. Para pekerja yang didatangkan tadi pun terpaksa mereka bekerja dengan penuh dengan keterpaksaan, kebencian. Wa qad la yastati'una itsbata haqqihim, bahkan terkadang mereka tidak mampu untuk mempertahankan hak mereka. Ya, seperti yang terjadi pada sebagian ya tenaga kerja yang diambil ataupun dibawa dari Indonesia kan gitu ya, dibawa dari Indonesia. Di awal mungkin mereka ya disodorkan kertas kan gitu ya, dengan ketentuan begini, fasilitasnya ini gajinya sekian plus bersihnya begini. Wah, tergiur. Sampai di sana ternyata tidak seperti yang diimpikan. Ya, tidak seperti yang diimpikan. Pekerjaannya ternyata lebih berat daripada apa yang ditulis di atas kertas. Sesampainya di sana, ya kalau kamu nggak mau ya balik lagi, tapi ganti ini. Ya, ongkos ataupun biaya paspor, biaya ini, karena biasanya kan
dibiayai di awal kan gitu ya. Biasanya seperti itu, dibiayai di awal, nanti dipotong per bulannya. Biasa seperti itu, iming-imingi seperti itu, agar orang-orang pun mau untuk berangkat. Toh juga nanti di sana dipotong tidak sekaligus, artinya sedikit-sedikit, ini bisalah. Tapi sampainya di sana, apa yang dikatakan si tuannya? Dia mengatakan bahwasanya sebenarnya begini. Ya, gajimu hanya sekian, inilah pekerjaanmu. Dia lihat pekerjaan cukup berat. Ya kalau kamu tidak mau, ya silakan kamu pulang sendiri dan ganti nih. Kalau tidak, saya tuntut kamu di mahkamah. Wah, habis. Akhirnya apa? Dia pun bekerja dengan terpaksa. Ini bentuk kezaliman. Ya, ini salah satu contoh, kata beliau, salah satu bentuk kezaliman. Wa qad la yastati'una itsbata haqqihim. Bahkan orang yang bekerja ini tidak sanggup untuk mempertahankan haknya. Fa yashkuna amruhum ila Allah. Dia hanya bisa mengadukan urusannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana rabbul amali zalim musliman wal amil kafiran kana dzalikal bakhsu min as-saddi an sabilillah fayabu'u bi itsmihi. Sekalipun si tuan tadi, Rabbul amal tadi, ya, si majikan tadi, sekalipun dia seorang yang muslim tapi dia zalim, dan amilnya tadi, si pekerjanya tadi statusnya seorang kafir, maka ini sama saja termasuk penipuan, termasuk kezaliman. Jangan dikira karena dia kafir kemudian dia boleh dizalimi, tidak boleh. Ya, bahkan ini termasuk perbuatan minas saddi an sabilillah, termasuk perbuatan untuk menahan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak akan simpatik melihat kaum muslimin yang tingkah lakunya seperti ini, bisanya hanya menzalimi. Ya, ini sama saja menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam keras, "Aku yang akan menggugat dia nanti di hadapan Allah pada hari kiamat." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi taybi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah," kata Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian, barang siapa yang menzalimi orang kafir mu'ahid, orang kafir yang enggak perang gitu ya, orang kafir yang hidup bersama kaum muslimin, bekerja bersama kaum muslimin, ketahuilah siapa saja yang menzalimi seorang kafir mu'ahid, awin taqasahu, ataupun merendahkan kehormatannya, au kallafahu fawqa taqatihi, yang ketiga berkaitan dengan pembahasan ini, atau memberikan pekerjaan atau tugas kepadanya di luar batas kemampuannya, tidak boleh. Ya, au kallafahu fawqa taqatihi, biar kapok gitu, orang kafir kasih kerjaan yang berat-berat gitu ya, biar semaput sekalian gitu ya. Tidak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kallafahu fawqa taqatihi au akhadha minhu syai'an bighairi taybi nafsin, atau mengambil sesuatu darinya, sesuatu sedikit pun harta darinya tanpa kerelaan darinya, enggak boleh merampas hartanya. Maka siapa yang melakukan demikian, fa ana hajijuhu yaumil qiyamah. Hajij itu hujjah, aku yang akan berhujjah, yang akan menjatuhkan dia pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh di sini mengatakan, sekalipun Rabbul amal ini seorang muslim tapi dia zalim dan amilnya kafir, ya, pekerjanya ini adalah berstatus seorang kafir, maka ini termasuk perbuatan baghs, penipuan, kezaliman terhadap orang kafir tersebut, minas saddi an sabilillah. Ini termasuk perbuatan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pekerjaannya Rasulullah, seorang anak Yahudi. Apa akhirnya? Dia mati dalam keadaan Islam. Ya, dia mati dalam keadaan Islam. Aslim, kata Rasulullah. Khadimnya Rasulullah yang membantu seorang anak Yahudi, dia pun menoleh ke bapaknya. Maka bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim." Walaupun bapaknya enggak ikut masuk Islam. Gitu ya. Ati Abul Qasim. Maka dia pun bersyahadat, dan setelah itu dia pun meninggal dunia. Ya, setelah itu pun dia meninggal dunia setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Naam, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik, kemudian yang berikutnya bentuk kezaliman yang lainnya, kata beliau di sini. Yang keberapa? Yang ketiga. Ayyazida alaihi a'malan idhafiyah. Ini dia. Yaitu si tuannya atau si majikannya, ataukah dia, ya, si bosnya, juragannya, memberi tambahan pekerjaan, atau istilah kita apa ya,
Ya, a'malan idhofiyah itu dikasih tambahan pekerjaan di luar akad perjanjian. Kamu kerjanya begini, dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam 8 sampai jam 4. Tapi dia tambah pekerjaannya. Apa istilahnya? Oh, lembur, ya. Saya tadi ingat apa ya? Lembur. Yang bekerja ini tahu. Ya, ayyazida alaihi a'malan idhofiyah, atau memberikan tambahan pekerjaan kepadanya ataupun lembur. Au yutilu muddatad dawam, ataupun sengaja memperpanjang jam kerjanya. Wala yu'tihi illa al-ujrah al-asasiyah, tapi upah yang diberikan kepada si pekerja tadi adalah upah yang gaji pokoknya. Al-ujrah asasiyah itu maksudnya cuma gaji pokok saja dikasih. Padahal jam kerjanya sudah ditambah, jenis pekerjaannya juga sudah lebih berat. Mungkin dia hanya sebatas operator lah gitu ya, pencet sana pencet sini. Tapi kamu sekalian harus ngangkat-ngangkat barang itu. Padahal awalnya akadnya cuma ngatur-ngatur saja. Loh, kok tambah ini, kamu harus tambah lagi ya 1 jam. Kamu Pak sudah mau pulang nih, oh sebentar lagi sampai 2 jam sebentar lagi kan, misalnya gitu ya. Kemudian ketika gajian ataupun pemberian upah, maka upah yang diberikan ya hanya sebatas gaji pokok saja, padahal telah bertambah pekerjaannya, tanggung jawabnya, kemudian telah bertambah juga ya, telah bertambah jam kerjanya. Maka ini juga termasuk kezaliman, kata beliau. Nah, wa yamna'uhu ujratal amal al-idhofi. Ya, si tuan tadi, si majikan tadi tidak memberikan atau menghalangi upah dari lemburnya tadi. Dia hanya memberikan gaji pokok saja. Ini juga termasuk kezaliman. Ya, ini juga termasuk kezaliman yang dilakukan kepada para pekerja oleh tuannya ataupun oleh majikannya. Kemudian yang keempat dan yang terakhir di sini kata beliau, ayyumatila fihi fala yadfa'uhu ilaihi illa ba'da jahdi jahidin wa mulahaqatin wa syakawa wa muhakim wa qad yakunu khuradu rabbil amal min at-ta'khir imlal al-amil hatta yatruka haqqah. Nah, ini juga termasuk hilah ataupun tingkah laku dari para ini ya, majikan ataupun para juragan dan semisalnya, yaitu sengaja melambat-lambatkan pembayaran upah. Ya, sengaja dilambat-lambatkan pembayaran upah. Oh, nanti begitu ya, ini juga termasuk. Artinya dia tidak membayarkannya illa ba'da juhdi jahid, kecuali memang si pekerjanya itu benar-benar memaksa untuk diserahkan upahnya. Pak, serahkan Pak. Pak, mana gaji saya? Mana upah saya? Ya, oh nanti. Wa mulahaqatin, ataupun tidaklah dia berikan upahnya tersebut ya sampai dia menuntutnya, dituntut, wasyakawa, ataupun sampai dia ngadu ke sana, ngadu ke sini, bahkan sampai kepada hakim diadukan baru dia kasih. Nah, ini buat pekerja itu susah kan gitu ya, baru dia kasih. Sengaja dia lambat-lambati. Bahkan terkadang tujuan si majikan seperti ini, kata beliau, ya, kata Syekh di sini, dia sengaja mengakhir-akhirkan. Apa tujuannya? Imlalal amil hatta yatruka haqqah, supaya membuat si pekerja tadi pun jenuh, bosan. Adalah biarkan aja lah, tinggalkan aja, enggak usah diminta-minta lagi. Senang dia seperti itu. Cari lagi kan gitu ya. Cari pekerja lagi, kemudian seperti itu lagi dilakukan. Dilambat-lambatkan, disengaja kan gitu ya. Nanti akhirnya dia pun merasa jenuh, bosan, dia tinggalkan. Nah, demikian sehingga dia meninggalkan haknya. Wa yakufu 'anil mutalabah, ataupun sengaja dia tahan-tahan supaya dia tidak menuntut lagi. Au yaqsidul istifadah min amwalil ummal bitawzifiha. Bahkan terkadang ada sebagian mereka sengaja melama-lamakan pembayaran upah tersebut supaya dia bisa mengambil faedah dari hartanya si pekerja tadi. Dengan cara apa? Dengan cara memutarnya, gitu ya. Diputar lagi dengan usaha yang lainnya. Ini sudah tahu dia harus mengeluarkan gaji sekian juta atau puluh juta. Aduh sayang, ini nanti aja kan gitu ya. Diputar dulu untuk yang usaha yang lainnya. Nah, ini jahat seperti ini. Ya, ini kezaliman dari seorang majikan ataupun dari seorang bos dan semisalnya. Nah, demikian. Wa ba'duhum, kata beliau, bahkan ada sebagian di antara mereka yurabi fiha, yaitu sengaja membungakan upah dari para pekerja yang dia lambatkan tadi. Gajian atau pembayaran upah bulan depan. Ya, 30 hari itu kan begitu ya. Kemudian dia bungakan. Yurabi maksudnya dia berbuat riba dengan uang itu.
Apakah dia depositkan dulu, kan gitu ya, dia simpan dulu, akhirnya bulan depan dia pun mendapatkan bunga dari uang itu baru dia serahkan. Padahal sebenarnya sudah bisa dia serahkan di bulan sebelumnya, tapi nanti bulan depan dengan alasan begini perusahaan kita atau begini semisalnya. Nah, khonifuddin rahimani rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka kata beliau di sini, ya, kurang lebihnya bahkan ada terkadang seorang yang sangat miskin, dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan makanan pada hari itu, bahkan dia tidak bisa mengirimkan untuk keluarganya, tapi ditahan gajinya. Maka sungguh perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang celaka. Kata beliau, wailun lihaula, ya wailun lihaula, celakalah orang-orang yang seperti ini, yaitu pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan siksaan dan azab yang pedih. Di sana disebutkan satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ya, Rasulullah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hadits qudsi, bahwasanya ada 3 jenis manusia, ana khasmuhum yaumal qiyamah. Aku yang akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Aku yang akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Siapa 3 jenis manusia ini? Yang pertama kata Rasulullah, rajulun a'tabi thumma ghadara. Seorang yang memberikan janji sumpah dengan namaku tapi dia mengkhianatinya. Ini jenis manusia yang akan melawan Allah nanti. Gitu ya. Jadi Allah akan berdebat dengan dia. Yang kedua siapa? Rajulun ba'a hurran wa akala samanahu. Seorang yang menjual orang merdeka, bukan budak, karena yang boleh dijual itu adalah budak. Sementara yang dia jual ini adalah orang merdeka. Seperti sekarang ini kan tidak ada perbudakan, yang ada penjualan orang merdeka gitu ya. Orang merdeka sekarang. Nah, menjualnya itu dosa besar. Ya, ini dosa besar. Rajulun ba'a hurran fa akala samanahu. Seorang yang menjual manusia, kemudian dia ambil hasil penjualannya. Ana khasmuhum yaumil qiyamah. Aku yang akan menjadi lawan debatnya nanti, lawan bertengkarnya pada hari kiamat. Yang ketiga kata Rasulullah, wa rajulun istajara ajiran. Seorang yang mempekerjakan orang lain, fastawfa minhu, dia telah menyempurnakan pekerjaannya, walam yu'tihi ajrahu, dan dia tidak mau memberikan gajinya. Ini jenis ketiga yang menjadi pembahasan kita. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Inilah beberapa nasihat yang beliau sampaikan di dalam pembahasan ini, itu dalam kitabnya Muharramat Istahana bihan nas, dosa-dosa yang dianggap biasa oleh sebagian manusia, terlebih lagi dalam muamalah ini, yaitu dalam masalah mempekerjakan manusia. Maka hendaklah berhati-hati agar dengan segera mungkin untuk menunaikan hak-hak para pekerja, karena sungguhnya ini merupakan perbuatan kezaliman yang telah diancam di dalam Islam dari hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan tadi dan dijelaskan oleh para ulama tentang perbuatan ini. Ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah nanti kita ketemu lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu silahkan kalau ada yang bertanya. Sudah ada. Perkara tadi yang harus dilakukan untuk Iya. Yang mana? Yang terakhir. Iya. Ya, yang pertama orang-orang yang bi summa ghadara. Artinya dia memberikan satu janji kepada manusia, bi maksudnya dengan namaku. Iya, saya janji dengan nama Allah. Nah, gitu ya. Summa ghadara, kemudian dia khianati. Ya, dihanati. Yang kedua yakni ba'ahurran, menjual orang merdeka. Karena yang dibolehkan dalam Islam menjual budak saja, itu boleh dijual belikan, gitu ya. Dia menjual orang merdeka, kemudian dia makan hasilnya. Ini dosa besar juga. Yang ketiga itu tadi mempekerjakan orang, kemudian pekerjaannya tadi sudah menunaikan pekerjaannya tapi nggak dibayar gajinya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mau tanya ini aja, ini kaitannya bukan antara pekerja dan pemberi kerja, tapi lebih kepada bersarikat. Misalnya kita bersarikat di awalnya ditentukan bagiannya sekian-sekian. Iya.
itu adatnya dirubah tanpa sepengetahuan pihak yang satunya lagi. Apakah itu sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Ustaz? Iya, itu kezoliman juga namanya. Secara umum itu kezoliman, ya itu nanti akan, kalau tidak diselesaikan, dia bisa jadi orang muflis. Karena jika ya di sana ada musyarakah, musyarakah itu satu dan yang lainnya harus saling mengetahui. Kan gitu ya, perubahan akadnya ataukah keuntungan, kerugian itu sama-sama diketahui. Gitu ya. Walaupun ada sedikit perbedaan antara musyarakah dan mudharabah, itu memang ada sedikit saja perbedaan, tapi sama-sama kerjasama. Kalau musyarakah itu memang kepemilikan lebih kuat dibandingkan mudharabah. Kalau mudharabah mungkin si mudharibnya dia tidak memiliki harta, dia hanya bisa memberikan keahlian saja. Kan gitu ya. Kalau musyarakah itu adalah orang-orang yang di sana semua ada sahamnya. Gambarannya gini Pak Ustaz, di tengah jalan dikasih belangko kosong, ditanda tangan, ternyata isi belangkonya tuh berubah jadi sekian-sekian gitu. Iya, penipuan itu. Iya, itu penipuan seperti itu. Iya. Iya. Tapi mungkin kita cukupkan, sudah mau azan itu. Akhir da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.